Singkat cerita, setelah dites dan sudah dicoba dan ternyata itu kode engine itu nyala terus dan bengkelnya bilang itu nggak apa-apa, dan akhirnya saya pulang dengan kekecewaan. Dan halo guys, di perjalanan kali ini saya berada di Kabupaten Madiun dengan perbatasan Kabupaten Nganjuk ya. Berhubung kali ini saya mau melakukan perjalanan ke Tulungagung, dan di tengah perjalanan saya malah mengalami trouble ataupun motor saya mogok, dan saya sudah meriset jarak tempuh tadi di pom Waduk Widas ya, di Saradan. Saya mau mengukur berapa kilo yang saya dapat, dan juga tadi sudah melakukan ganti oli ya, makanya saya riset sekalian. Dan di tengah perjalanan saya mengalami trouble ya. Ikuti terus perjalanan saya, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih ya. Mungkin video kali ini saya cut sampai sini ya, karena saya tidak melakukan perekaman pada perjalanan saya ya. Nah teman-teman, di tengah perjalanan memasuki wilayah Wilangan ya, ini Kabupaten Nganjuk, di Tanjakan Manyung ya tepatnya, ada kecelakaan mobil sedan ya, ini sepertinya Civic atau Wonder ya. Korban sudah dilarikan ke rumah sakit ya oleh bapak polisi tadi, dan ini masih proses evakuasi ya untuk dipinggirkan oleh warga setempat dan bapak TNI ya. Dikarenakan saya mau melakukan perjalanan, saya tidak enak ya untuk merekam terlalu dekat, dan juga saya tidak bisa membantu, jadi saya hanya memvideokan dari jauh ya. Dan saya harap korban tidak terjadi hal yang sangat fatal ya. Semoga kita doakan saja ya, doakan yang terbaik ya. Untuk kronologi detailnya saya kurang tahu ya teman-teman, sepertinya mobilnya ini terbalik. Oke ya, mungkin saya mau melanjutkan perjalanan kali ini. Nah di pertengahan jalan saya mengalami trouble, tepatnya di Kediri Banyakan ya teman-teman. Sepertinya kampratnya ini longgar dan stutnya stensioner itu nggak mau jalan lagi ya, akhirnya sudah macet, dan akhirnya dibongkar ya sama mekaniknya. Ini nggak tahu ya, ini dibongkar sampai ganti klep, terus seal klep juga, disekur juga ya tadi, karena rantai ketengnya longgar ya. Harusnya stutnya cuma stutnya aja ya yang diperbaiki ya. Dilihat dari foto ini klepnya masih oke ya, nggak terlihat bengkok ataupun rusak ya, tapi nggak tahu diganti dan disekur. Jadi untuk noken asnya nggak apa-apa ya, aman. Untuk pistonnya juga aman deh, nggak ada baret. Karena dulu juga saya pernah mengalami trouble di motor matic ya, saat perjalanan itu motor mogok dan mengalami trouble, dan saya memberikan masukan kepada bengkelnya itu, dan bengkelnya itu nggak terima ya, dan alhasil saya pernah disuruh untuk benerin sendiri, dan kali ini saya nggak mau seperti itu. Jadi ya semoga saja nggak terjadi apa-apa, yang penting bisa buat balik pulang ya teman-teman. Dan alhasil ini udah selesai pembongkaran dan pemasangan kembali ya. Singkat cerita, setelah dites dan sudah dicoba dan ternyata itu kode engine itu nyala terus dan bengkelnya bilang itu nggak apa-apa, dan akhirnya saya pulang dengan kekecewaan dan bilangnya suruh balik lagi kalau lewat Kediri ya, kan jauh gitu. Gimana mau balik lagi, aduh. Dan akhirnya saya ke bengkel teman saya ya, sampai Madiun lagi, dan saya suruh cek lagi, dan
ternyata itu sensor panas pada kipas radiator itu pecah ya soketnya, dan alhasil itu nyala terus dan kipas itu nyala terus ya, makanya kode engine itu nyala. Dan akhirnya ini sudah selesai dicek teman saya, dan soket itu ada yang patah dan di kabel tis ya sama bengkel yang sebelumnya itu nggak tahu itu gimana kok bisa seperti itu, dan dicoba dan udah selesai ya. Akhirnya itu ternyata memang soketnya yang bermasalah karena sudah patah, dan ini ada karet yang tidak terpasang, cuma dimasukkan aja di jok ini. Aduh gimana ini. Jika teman-teman mengalami masalah seperti saya dan bagi pengalamannya ya teman-teman. Aduh. Nah kita cek lagi ya, kalau kode engine udah nggak nyala lagi ya. Nah di bawah lampu indikator netral itu biasanya kalau nyala itu di bawahnya sini ya, indikator situ ya, indikator engine. Sekarang sudah tidak nyala, padahal dari Kediri ke Madiun itu nyala terus ya, kata bengkelnya nggak apa-apa. Aduh, dan ini kondisi soketnya ya udah pecah kayak gini. Sebenarnya cuma pecah separuh ya teman-teman, dan karena pecah separuh itu mengakibatkan soketnya nggak masuk dengan secara optimal. Jadinya teman saya dicoba untuk dilepas semuanya ya, dan ini untuk kabel disnya yang sebelumnya dikasih di soket, dan ini pecahannya ya sebelahnya ya dipecah sekalian agar bisa masuk dengan maksimal, agar untuk pengetesannya jadi memang benar soketnya yang bermasalah ya. Oke ya teman-teman, mungkin sekian dulu ya cerita kali ini ya tentang trouble pada mesin motor Vision